agenda yang akan kita lakukan. Yaitu agenda yang pertama ialah sesi kampanye atau pemaparan visi, misi, serta program unggulan dari setiap paslonnya. Kemudian untuk sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Di dalam sesi tanya jawab ini sendiri nantinya akan dibagi menjadi 2 sesi lagi, yaitu sesi yang pertama sesi khusus untuk panelis dan yang kedua terbuka untuk umum. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, izinkan saya untuk membacakan CV dari ketiga paslon terlebih dahulu. Untuk panitia, tolong dibantu. Ya, untuk pasangan calon yang pertama yaitu Kang Suraihiban Nur Rohim dengan tempat tanggal lahir Jakarta 27 Januari 1998, Prodi Pendidikan Teknik Arsitektur 2017 dengan nomor WhatsApp 081288410892 dan dengan Instagram Suraihiban, Suraih_Hiban. Untuk riwayat organisasinya sendiri yaitu pada tahun 2019 menjadi Koor Grafik Direktur Mukaku UPI dan 2020 Ketua Birokratif LDK UKDM UPI, lalu di 2020 sampai 2021 Ketua Biro Desain LDK UKDM UPI, serta 2020 sampai sekarang menjadi staf DPO LDK UKDM UPI. Untuk riwayat pembicaranya sendiri di tahun 2019 menjadi pembicara Connect Talk, kemudian di 2020 menjadi pemateri LDIM Media Class LDM UINS. Kemudian di tahun 2020 juga menjadi pembicara webinar Creative Planner dan yang terakhir menjadi pembicara talk show di tahun 2020. Kemudian untuk data prestasinya sendiri yaitu di tahun 2019 menjadi komik serta penulis, dan di tahun 2019 ininya mana? Ya, selanjutnya untuk wakilnya yaitu Teh Witasari. Ya, dengan nama Witasari, tempat tanggal lahir di Bandung 25 Februari 1999 dengan program studi PG PAUD 2017. Untuk riwayat organisasinya yaitu pada tahun 2019 hingga 2020 menjadi Sekretaris BSO Kopma BSUPI, kemudian di tahun 2019 dan 2020 juga menjadi Ketua Himpunan PG PAUD FIP UPI, serta di tahun 2020 hingga 2021 menjadi pimpinan MPA PAS ITB serta staf PSDM DPM Rema UPI, dan di 2021 menjadi Sekretaris 1 KPOTI Kota Bandung. KPOTI Kota Bandung. Untuk riwayat pembicaranya menjadi pemateri serta menjadi narasumber. Kemudian untuk data prestasinya yaitu menjadi juara favorit Duta Koperasi Jawa Barat, peraih pendanaan program kreativitas mahasiswa, dan menjadi runner-up Salman Activist Award bidang organisasi. Yang selanjutnya untuk paslon nomor 2. Ini siapa yang masuk? Mohon maaf,
Kita lanjut ke paslon nomor 3 terlebih dahulu ya. Nah, untuk paslon nomor 3 dengan calon ketua dengan Galang Herlambang Bandoro, lahir di Sumedang tanggal 18 Oktober 1998. Untuk riwayat pendidikannya yaitu berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia tahun masuk 2017, serta SMAN 1 Cicalengka pada tahun 2014 dan SMPN 1 Cimanggung pada tahun 2011. Kemudian untuk work experience-nya yaitu bekerja di Yayasan Asperger tahun 2018, tour leader Elziratur pada tahun 2019, guru pendamping khusus pada tahun 2019, serta magang SLBN Citerep Kota Cimahi pada tahun 2021. Untuk organisasinya, riwayat organisasinya yaitu menjadi Dirjen Advokasi BEM Rema UPI pada tahun 2020, menjadi Sosial Politik BEM Kema FIP tahun 2020, Legislasi DPM PKH FIP UPI 2020, menjadi Ketua Umum Hima PKH FIP UPI 2019, menjadi Staf Bidang Kesenian Hima PKH FIP UPI 2018, menjadi Ketua Biro Kaderisasi Ikatan Keluarga Masjid Al-Jihad pada tahun 2016, dan menjadi Tim Riset dan Kajian Isola Menggugat pada tahun 2020. Bisa dilanjutkan untuk wakilnya yaitu untuk wakilnya dengan nama Hilman Fauzi, lahir di kota. Untuk riwayat pendidikannya yaitu TK Kasih Sayang Ibu pada tahun 2004 hingga 2005, kemudian SD Cimbelit 3 pada tahun 2005 hingga 2011, lalu SMPN 52 Bandung pada tahun 2011 hingga 2014, dan IPS SMA Al-Falah Dago Bandung pada tahun 2014 hingga 2017, dan pada saat ini berkuliah di PG PAUD UPI Kampus Cibiru. Untuk prestasinya sendiri yaitu menjadi juara 1 Dekor Kelas 2017, juara 1 Pameran Sejarah 2017, finalis 5 besar Esai Nasional BEM UPI Cibiru 2019, upload Jurnal Nasional Pedagogi pada tahun 2020. Pengalaman organisasinya sendiri yaitu menjadi Karang Taruna RT sebagai ketua pada tahun 2016-2017, Student Intelligent Action and Research sebagai ketua 2017-2018, kemudian di tahun 2019 hingga sekarang menjadi Dewan Pengembang Student Intelligent Action and Research. Kemudian menjadi Dapur Seni Biru sebagai anggota pada tahun 2018 hingga sekarang. Komara Range 8 sebagai anggota 2018 hingga 2019. Kemudian tim formatur Hima PAUD sebagai ketua 2018. Hima PAUD sebagai Ketua Dewan Eksekutif pada tahun 2019-2020, dan menjadi Dirjen Hubungan Dalam Negeri BEM Rema UPI tahun 2020, serta menjadi Tim Riset dan Kajian Isola Menggugat 2020. Untuk paslon nomor 2, kita lanjut ke CV paslon nomor urut 2. Ya, untuk calon ketuanya atas nama Endang Sutanto, lahir di Cianjur 21 Juli 1997. Untuk riwayat pendidikannya sendiri yaitu SDN Binong Sari 2006 hingga 2011, SMPN 1 Anggra Binta 2011 hingga 2014, SMAN 1 Cilaku Cianjur 2014 hingga 2017, dan PGSD Penjas FPOK Universitas Pendidikan Indonesia 2017 hingga saat ini. Untuk riwayat organisasinya sendiri yaitu menjadi Ketua OSIS SMAN 1 Cilaku Cianjur pada tahun 2016-2017, Pradana Putra atau Ketua Pramuka SMAN 1 Cilaku Cianjur pada tahun 2016-2017, menjadi Sekretaris Paskibra SMAN 1 Cilaku Cianjur 2016-2017, lalu menjadi anggota UKM Sepak Bola UPI 2019-2020,
Lalu anggota Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Cianjur 2015 sampai sekarang, menjadi anggota HMP PGS Depenjas FPOK UPI 2018 hingga sekarang, lalu menjadi staf KPSDO BEM Rema UPI 2019 hingga 2020, lalu menjadi anggota Muda PAMOR 2020 hingga sekarang, dan menjadi Wakil Ketua BEM Kema FPOK pada tahun 2019 hingga 2020, serta menjadi Ketua BEM Kema FPOK UPI pada periode 2020-2021. Selanjutnya, untuk wakil dari paslon nomor 2, atas nama Denny Nugraha, tempat tanggal lahir Bandung 21 September 1999. Untuk riwayat pendidikannya, SMKN 13 Bandung pada tahun 2014 hingga 2017. Untuk riwayat organisasinya menjadi MPF PTK UPI, menjadi staf sub bidang pengaderan pada tahun 2018 hingga 2019, menjadi ketua umum 2019-2020 HMF PTK UPI, serta menjadi DPPA HMF PTK UPI bagian pengawasan bidang keuangan pada tahun 2020 dan 2021. Untuk riwayat penghargaannya sendiri menjadi juara 1 stand up komedi Karisma ITB 2015, juara 1 futsal HMM FPTK UPI 2018, juara 3 stand up komedi peringatan Hari Pahlawan se-Bandung Raya, stand up Indo Cimahi 2020, serta juara 3 podcast Kilau Ramadan Assalam Politeknik Negeri Bandung. Ya, sekian CV dari ketiga paslon kita. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi dan untuk mempersingkat waktu juga, izinkan saya untuk mengundang paslon nomor 1, yaitu Kang Suraiban Nurrohim dan Teh Witasari untuk memaparkan kampanyenya. Untuk waktunya kami beri kesempatan selama 15 menit dari sekarang. Assalamualaikum, ye. Assalamualaikum, ye. Mungkin ingin bertemu masih bisa, ingin memilih masih bisa, dukung Hiban dan Witan di pemilu Rema. Saat orang lain terpenuhi, namun kita kosong akan diri, sama halnya itu menyakiti. Setelah lama sendiri dan berjalan sendiri-sendiri, tentu itu sangat berat sekali. Saya Hiban. Saya Wita. Kami dari Daya Simpul. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Daya Simpul, saya Hiban selaku cawapres dan saya Wita Sari sebagai calon wakil presiden BEM Rema UPI. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menjabarkan gagasan dan ide kita bersama. Ide dan gagasan dari kita, Daya Simpul ini kita turunkan ke dalam visi dan misi, yaitu misinya ada 6 ya. Boleh dilanjut dulu. Visi kita adalah merajut simpul harmoni Rema UPI, berdaya nyata untuk UPI dan negeri. Kenapa sih visi ini yang kita bawa gitu? Faktor apa? Nah, kenapa? Jadi kita melihat beberapa tahun yang lalu kita riset dan kita menganalisis bersama bahwasannya perjalanan Rema UPI hari ini masih belum dirasakan oleh seluruh elemen mahasiswa UPI itu sendiri. Bahkan kehadirannya masih dipertanyakan, apakah Rema itu ada atau tidak gitu. Maka sudah menjadi keharusan untuk kedepannya BEM Rema UPI dapat merajut simpul-simpul kebaikan yang ada di UPI itu sendiri, dari fakultas, dari prodi, dari Kamda. Nah, dengan warna-warna yang ada kita buat pergerakan yang harmoni di sana. Kemudian saat pergerakan itu sudah kita bisa simpulkan, kita rajut secara bersama, itu akan menjadi suatu kekuatan yang nyata untuk membuat UPI dan negeri kita lebih baik lagi. Makanya berdaya nyata untuk UPI dan negeri. Saat kita sudah menguatkan internal kita berikan kekuatan ini untuk kebermanfaatan yang lebih luas lagi, tingkat regional ataupun nasional ke depannya. Itulah visi dari kita, yaitu merajut simpul harmoni Rema UPI, berdaya nyata untuk UPI dan negeri. Kemudian
dari visi ini kita turunkan menjadi misi-misi yang akan kita jalankan nanti ke depannya di BEM Rema UPI. Ada 6. Yang pertama itu adalah daya aksi. Eskalasi gerakan yang responsif, konstruktif, dan juga inklusif. Yang bagaimana pergerakan nanti, forum-forum mahasiswa, keberjalanan ke depannya, itu secara respon kita. Jadi ada isu A, kita langsung respon secara cepat dan tanggap ya teman-teman. Dan itu kita bangun pergerakan itu secara konstruktif, secara terus berkala ke depannya. Jadi jangan melempem lah. Saat ada isu tersebut kita bangun di awal, tapi setelah itu hilang, tidak gitu. Tapi memang ada kajian secara runut ke depannya. Dan inklusif, tentunya pergerakan mahasiswa UPI, Rema, bersama Rema itu, kita jalankan bersama-sama. Seluruh elemen yang ada, itu kita ikut andilkan gitu ya, berkontribusi untuk sama-sama membahas dan mengawal isu-isu yang ada di UPI itu. Kemudian yang kedua adalah daya bakti. Pengabdian masyarakat yang empatik, berbasis kolaborasi integratif. Nah, kenapa sih empatik ini kita kedepankan, teman-teman? Nyatanya, pengabdian masyarakat yang sering kita lakukan di daerah-daerah, di kota-kota tertentu, di masyarakat sekitar kita, itu tidak tepat sasaran. Karena kita hanya mengandalkan asumsi yang ada di dalam diri kita. Dia dianalisis secara keremaan saja gitu. Tapi kita lupa untuk mengikut sertakan orda-orda yang ada, organisasi daerah, yang mereka sebenarnya lebih tahu permasalahannya apa sih yang ada di daerah tersebut. Nah, maka daya bakti ini nanti kita juga konkretkan dengan adanya UPI Edu Action X Ormawa daerah, teman-teman. Jadi kita selalu mencoba mengguide orda-orda yang ada di Rema UPI. Kemudian yang ketiga itu ada daya organisasi, student governance yang profesional, digital, dan transparan gitu ya. Yang bagaimana kedepannya tetap jiwa profesionalitas kita dalam berorganisasi itu harus ada gitu ya. Kita tanamkan ke dalam diri kita bersama, di dalam staf Rema UPI ataupun teman-teman nanti yang ada di mahasiswa UPI itu sendiri. Kemudian digital, tentunya dengan era pandemi hari ini, itu digital menjadi permasalahan atau menjadi bahkan sebenarnya solusi ya teman-teman. Solusi untuk nanti kita memanage organisasi itu lebih baik lagi. Maka digital ini juga harus diperhatikan. Dari data-data terintegrasi secara digital, pergerakan kita juga di media masif gitu digitalnya. Nah, itu yang perlu kita coba optimalkan. Dan tentunya transparan. Nah, seringkali teman-teman baru tahu kerja Rema, programnya itu baru setelah LPJ. Dan ternyata Rema UPI lupa untuk melakukan transparansi secara berkala gitu ya. Maka kalau dari organisasi ini kita wujudkan dengan adanya BEM dalam angka. Jadi insya Allah ke depannya Hibanwita itu akan membuat transparansi secara berkala sebulan sekali gitu. Dari program kerjanya apa, partisipan Rema UPI itu berapa saja, anggaran yang perlu dikeluarkan itu apa aja gitu kan. Nanti kita akan beritahukan gitu ke khalayak mahasiswa UPI itu sendiri. Gitu. Oke. Selanjutnya yaitu misi kami dari Hibanwita, yaitu ada Simpul Karya. Apa itu Simpul Karya? Simpul Karya atau Talent Activation merupakan aktivasi mahasiswa UPI yang sinergis dan partisipatif. Kenapa kami menyimpan kata sinergis? Karena dari mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi tersebut dapat menularkan gitu ya sinergitas kepada universitas khususnya untuk menaikkan rating dari universitas itu sendiri gitu. Sehingga nanti ketika kita sudah menampung mahasiswa-mahasiswa berprestasi, insya Allah nanti kita akan mewadahinya dalam Simpul Karya ini, dan kami juga akan membuat sebuah Simpul Prestasi UPI sebagai wadahnya. Selain itu juga kami akan membuat sebuah Career Day dari Simpul Karya ini itu berupa pasca kampus gitu ya, untuk alumni-alumni UPI atau untuk angkatan-angkatan 2017 ataupun angkatan-angkatan yang akan berakhir di UPI untuk menentukan karirnya ke arah mana. Selain itu juga kami akan ada open house eksternal, yaitu untuk anak-anak masuk kampus gitu, untuk anak-anak SMA. Selanjutnya yaitu ada Simpul Persatuan atau Connecting the Dots, merupakan connecting atau relasi untuk seluruh elemen Rema UPI gitu, untuk mensinergiskan antara ormawa-ormawa yang ada di UPI Bumi Siliwangi, yang ada di Kamda, dan yang ada di sekitarnya. Jadi kami akan membuat sebuah forum gitu atau open house dan forum ormawa untuk mensinergiskan dari Simpul Persatuan ini. Selanjutnya yaitu ada Simpul Service atau Advocation Service, merupakan poros advokasi yang responsif
aktif, dan integratif. Kenapa kami mengatakan responsif? Karena pada dasarnya advokasi ini merupakan suatu yang sangat urgent gitu ya teman-teman semuanya, dan yang mana apalagi sekarang lagi musimnya pandemi seperti ini, itu sangat-sangat sekali sangat banyak sekali orang yang membutuhkan gitu, sehingga kita di sini akan membuat sebuah terobosan baru, gagasan baru dari BEM-REMA, yaitu beasiswaku untuk membantu teman-teman yang membutuhkan gitu melalui poros advokasi ini, dan kita sinergistakan bersama Ormawa yang ada di UPI, baik tingkat himpunan maupun fakultas, dan juga yang ada di Kamda. Selanjutnya yaitu dari civil service ini juga kami akan mengadakan mindful room atau kita sebut dengan advokasi mental health gitu ya teman-teman. Jadi kita akan ada konsultasi dari teman-teman semuanya yang ingin berkonsultasi mengenai kesehatan mental gitu ya teman-teman, karena akibat dampak dari COVID ini tuh banyak sekali mental dari orang-orang yang terkena psikologisnya gitu, sehingga dengan adanya simple service ini kita bisa memfasilitasi teman-teman sebagai teman cerita, teman dengar, dan teman untuk memotivasi. Mungkin itu saja dari kami. Oke, ditambahkan dulu sedikit. Jadi itu tadi adalah visi dan misi dari Hiban dan Wita, Daya Simpul, yang mana kita juga memiliki beberapa isu strategis ke depannya, melihat keberjalanan nanti saat kepilih gitu ya. Kita hanya memiliki waktu 5 sampai 6 bulan saja gitu teman-teman. Jadi kita tidak terlalu muluk-muluk, tapi kita memang membenarkan hal-hal yang ada di internal UPI, khususnya di bagian UKT, advokasi tersebut, dan juga mental health. Itu adalah isu strategis yang nanti Hiban dan Wita akan lebih terfokus ke dalam sana gitu teman-teman. Dan di dalam keberjalanan juga kita ada budaya yang akan kita jalankan bersama ya di saat pengurusan BEM, yaitu bagaimana setiap dari kita itu harus sama-sama berpikir positif satu sama lain teman-teman. Jadi itulah awal mula komunikasi akan berjalan secara optimal. Tanpa adanya positive thinking di antara kita bersama dulu, teman-teman akan merasa adanya hal-hal yang kecurigaan di satu sama lain. Maka positive thinking ini perlu kita awali sebelum membangun komunikasi secara intens dan bersama tersebut gitu. Dan juga responsif, dan yang terakhir adalah adaptif. Bagaimana BEM-REMA ke depannya keberjalanannya itu adaptif. Tidak lagi melulu melakukan cara-cara yang konvensional gitu ya. Cara-cara yang udah biasa gitu. Tapi dengan masalah-masalah yang baru, justru kita juga harus membuat atau mencari solusi yang juga inovasi dan baru tersebut. Itu dari Hiban dan Wita. Ikan hiu makan bata. Cakep. Ayo pilih Hiban dan Wita. Oke, sekian dari kami. Satu lagi. Ada lagi? Oke, ada lagi. Ini terakhir buat teman-teman semuanya. Mungkin saat hatimu mulai bimbang, sosok pemimpin mendatang, Daya Simpul telah hadir untuk BUPI dan negeri. Jangan lupa dukung Hiban dan Wita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1 yang telah memaparkan kampanyenya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan kepada paslon nomor urut 2 untuk Kang Endang dan Kang Denny, saya persilahkan. Waktu 15 menit dimulai dari Kang Endang dan Kang Denny berbicara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat memberikan kesehatan dan juga dapat mengikuti kegiatan kampanye pada pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kawan-kawan yang saya banggakan, sambut salam saya, salam yang menjadi
identitas Universitas Pendidikan Indonesia. Hidup pendidikan Indonesia. Hidup pendidikan Indonesia. Sambut salam saya, salam yang sama-sama kita perjuangkan. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Dan sambut salam saya, salam yang mempersatukan seluruh mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias hingga Pulau Rote. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nastanto. Nama saya Denny Nugraha. Hadirin yang berbahagia, beberapa tahun ke belakang, sebagian orang atau sebagian dari kita yang ada di sini sudah merasakan kebermanfaatan dari BEM Rema tahun-tahun sebelumnya. Tentu Endang Denny hadir di sini akan terus mewujudkan kebermanfaatan itu. Entah itu kebermanfaatan yang sudah dihadirkan oleh BEM Rema tahun sebelumnya, ataupun memang kebermanfaatan yang memang belum terlaksana atau belum terwujud. Maka dari itu, next. PPT-nya mohon maaf, next. Maka dari itu, Endang Denny hadir membawakan visi gerak serentak dalam mewujudkan kebermanfaatan untuk UPI dan negeri. Kawan-kawan yang saya banggakan, untuk mewujudkan visi itu semua, tentu harus ada jalan atau harus ada misi. Maka kami membawa misi yang kami sebut dengan kolam, yaitu kolaborasi mahasiswa. Kolam ini juga mempunyai makna, yaitu suatu wadah yang sangat terukur. Kedalamannya bisa diukur, tekanan airnya bisa diukur, lebarnya bisa diukur. Sama halnya seperti BEM Rema UPI. BEM Rema UPI ini merupakan suatu wadah yang sangat terukur untuk mahasiswanya. Kami membawakan kolam ini menjadi 5 kolam. Kolam yang pertama yaitu kolam harmoni. Kolam harmoni atau kolaborasi mahasiswa harmoni adalah di mana Endang Denny akan hadir untuk menciptakan BEM Rema UPI yang kedepannya bisa mewujudkan iklim kampus yang harmonis, di mana kedepannya BEM Rema UPI akan mewujudkan suatu iklim kampus yang harmonis adalah ketika menjalin komunikasi dan juga koordinasi yang baik satu sama lain dengan berbagai elemen yang ada di dalam Universitas Pendidikan Indonesia, baik dengan seluruh fakultas, seluruh jurusan, dan juga seluruh kampus daerah, serta elemen-elemen lainnya. Sehingga untuk mewujudkan segala sesuatu ke depannya yang bisa menjadi kemajuan atau juga kebermanfaatan bagi UPI bisa dilaksanakan semaksimal mungkin karena diawali dengan iklim yang harmonis. Selanjutnya, untuk misi nomor 2, yaitu kami membawakan kolam advokasi atau kolaborasi mahasiswa advokasi. Kolam advokasi ini merupakan kolaborasi mahasiswa dalam peningkatan pelayanan advokasi. Selama ini tentu teman-teman pernah merasakan atau sebagian dari teman-teman sudah ada yang merasakan manfaat dari BEM Rema. Tapi saya pun yakin ada juga mahasiswa yang memang belum pernah merasakan sama sekali bahkan merasakan kebermanfaatan dari BEM Rema UPI kali ini. Tentu BEM Rema UPI hari ini harus bisa memberikan pelayanan yang maksimal, bukan hanya pelayanan, namun kita pun memberikan kenyamanan terhadap mahasiswa UPI itu sendiri, sehingga mahasiswa tidak sibuk memikirkan bagaimana dia lanjut kuliah atau tidak sibuk memikirkan dia cuti atau tidak. Maka dari itu, BEM Rema UPI hadir hari ini untuk memandirikan mahasiswa, bukan untuk memanjakan mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu ada kolam aksi. Kolam aksi ini merupakan kolaborasi mahasiswa aksi. Kolam aksi adalah kolaborasi mahasiswa untuk mewujudkan pergerakan yang progresif dan aspiratif. Karena sejatinya mahasiswa adalah agen perubahan, sehingga kedepannya Endang Denny akan menghadirkan BEM Rema UPI sebagai pionir utama di Universitas Pendidikan Indonesia untuk menciptakan perubahan tersebut, untuk mewujudkan pergerakan-pergerakan yang kedepannya bisa memberikan banyak kebermanfaatan baik untuk UPI itu sendiri ataupun untuk negara kita, Indonesia.
Kemudian yang keempat, ada juga kolam prestasi atau kolaborasi mahasiswa prestasi. Kolam prestasi ini merupakan kolaborasi mahasiswa dalam pengembangan, peningkatan, dan pengapresiasian prestasi. Tentu BEM Remah UPI hari ini harus menjadi jembatan pemersatu seluruh UKM untuk memfasilitasi mahasiswa. Selain memang menjadi jembatan, BEM Remah UPI ini juga harus hadir menjadi wadah bagi mahasiswa yang mempunyai inovasi, yang mempunyai kreasi untuk UPI dan negeri. Yang selanjutnya yaitu kolam dedikasi. Kolam dedikasi ini merupakan kolam kolaborasi mahasiswa dalam mengoptimalkan tridharma perguruan tinggi. Kolam dedikasi di mana adalah kolaborasi mahasiswa yang nantinya ke depannya akan diciptakan oleh BEM Remah UPI untuk meningkatkan dan juga memaksimalkan kemampuan atau hal-hal yang memang harus dicapai sejatinya oleh mahasiswa, di mana kita memiliki tridharma perguruan tinggi dalam hal pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Sehingga BEM Remah UPI ke depannya akan menjadi wadah untuk meningkatkan kemampuan kita dalam hal pendidikan, dalam hal penelitian, dan juga nanti kita akan mengimplementasikannya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, dari semua misi tersebut, dari semua kolaborasi mahasiswa yang nantinya akan diciptakan, hal-hal tersebut akan dituangkan dalam beberapa bentuk program kerja. Dan juga kami membawakan program kerja unggulan, yang dimana ada 5 program kerja unggulan yang Endang dan Denny bawakan pada periode kali ini. Yang pertama adalah ngompak, atau ngobrol seputar masalah fakultas dan Kamda. Ngompak ini adalah obrolan ringan namun bermakna bersama ketua atau perwakilan fakultas dan Kamda. Tentu ini menjadi suatu pengalaman saya ketika menjabat sebagai ketua BEM Kema EPOK. Saya belum terlalu merasakan kebermanfaatan dari BEM Remah UPI, khususnya dalam hal kedekatan atau kolaborasi. Kita hanya diundang ketika memang ada permasalahan, kita hanya diundang ketika memang ada yang perlu dibahas. Nah, tentu ngompak ini kita kemas se-fleksibel mungkin atau seringan mungkin gitu. Jadi kita bukan hanya melulu berbicara mengenai permasalahan yang ada di UPI, namun kita pun harus punya kedekatan secara emosional, seperti halnya yang saya rasakan bersama ketua BEM Fakultas yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada Aura. Aura ini adalah advokasi untuk kesejahteraan mahasiswa. BEM Remah UPI memang sudah sejatinya atau memang secara memiliki fungsi sebagai pelayan yang paling penting dan juga paling utama di Universitas Pendidikan Indonesia. Sehingga kegiatan Aura atau advokasi untuk kesejahteraan mahasiswa ini akan hadir sebagai salah satu bentuk implementasi dari salah satu tujuan dan juga salah satu fungsi dari BEM Remah UPI itu sendiri untuk mewujudkan pelayanan yang terbaik untuk seluruh mahasiswa UPI. Kemudian yang ketiga, program kerja unggulan yang dibawa oleh Endang Denny adalah kajian IUS atau kajian isu untuk sepekan. Kajian IUS ini merupakan program kajian isu sosial politik dalam sepekan. Tentu output dari kajian IUS ini adalah minimal dalam sepekan kita menghadirkan naskah akademik ataupun hasil kajian yang kita publish di website BEM Remah UPI. Tentu kita konsol atau kita mengadakan kajian bukan hanya karena ada masalah saja. Kita harus seimbang, kita harus dalam sepekan kita harus memperhatikan apa saja kejadian-kejadian atau fenomena sosial politik yang ada di khususnya kampus umumnya untuk Indonesia bahkan untuk internasional. Yang selanjutnya adalah StartFest. StartFest ini merupakan Sport Art Appreciation and Festival. StartFest adalah kegiatan yang nantinya akan mewadahi mahasiswa UPI dalam hal pengembangan diri dan juga minat bakat, khususnya pada bidang olahraga dan juga seni budaya. Karena mahasiswa UPI memiliki banyak sekali minat dan bakat terkait bidang-bidang tersebut, sehingga BEM Remah UPI akan mewadahi semua kemampuan dan juga minat bakat yang dimiliki mahasiswa UPI dalam kegiatan StartFest ini. Sehingga di dalamnya nanti seluruh mahasiswa UPI akan berkompetisi, kita akan juga meraih prestasi, dan juga nantinya akan ditutup dengan malam apresiasi yang dimana akan diadakan festival. Selanjutnya, program kerja unggulan yang terakhir atau kelima ada Sripati atau Seminar Inspirasi untuk Pengembangan Diri. Sripati ini merupakan program yang bertujuan untuk pengembangan diri mahasiswa. Kami nanti akan mengadakan wadah atau menyediakan atau memfasilitasi mahasiswa UPI
untuk ikut seminar ataupun pelatihan-pelatihan dalam pengembangan diri. Entah kita mendatangkan pemateri yang memang tepat untuk keprofesian ataupun pemateri yang memang bisa memantik mahasiswa UPI untuk bisa berwirausaha dan sebagainya. Hadirin yang berbahagia atau kawan-kawan yang saya banggakan, ini hanya sebagian program unggulan yang kami paparkan. Tentu program kerja dari BEM Rema sebelumnya yang memang sangat bermanfaat untuk UPI akan kita teruskan. Tentu sesuai dengan keadaan yang ada. Dari program kerja unggulan, kemudian dari sebelumnya visi dan misi yang telah kami sampaikan, karena pada dasarnya kami memang ingin membawakan kebermanfaatan melalui gerak serentak yang dilaksanakan oleh BEM Rema UPI serta kerjasama melalui kolaborasi mahasiswa dengan seluruh elemen yang ada di UPI. Karena sejatinya kolam juga nantinya ke depannya akan menjadikan wadah yang menjadi tempat untuk berkembangnya ekosistem. Nah, maka dari itu ekosistem di sini adalah mahasiswa UPI itu sendiri untuk berkembang dan terus maju sehingga akan menebarkan kebermanfaatan untuk seluruh elemen atau mahasiswa UPI yang ada di dalamnya. Mungkin visi dan misi dari kami, saya harap bisa memberikan kebermanfaatan tersebut. Maka dari itu, Endang dan Denny memerlukan senantiasa dukungan dan juga support dari teman-teman semua. Maka dari itu, mari kita wujudkan kebermanfaatan tersebut dengan menciptakan gerak serentak bersama-sama dengan seluruh mahasiswa UPI. Itu saja dari kami. Saya Endang. Saya Denny. Gerak serentak. Kawani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Kang Endang dan Kang Denny. Selanjutnya saya persilahkan kepada paslon nomor urut 3 yaitu Kang Galang dan Kang Hilman. Waktu dan tempat saya persilahkan 15 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Salam demokrasi, salam pembebasan, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Galang Muhammad dari PK UPI. Dan halo teman-teman semua, adik-adik saya di Cibiru. Perkenalkan nama saya Hilman Fauzi dari VK PAUD UPI Cibiru 2017. Alhamdulillah, terima kasih kepada KPU juga teman-teman dari Cibiru telah hadir di forum ini. Dan insya Allah kali ini kami Galang dan Hilman akan memaparkan gagasan kami, visi dan misi kami serta program unggulan kami. Jadi teman-teman bisa menerima dan juga paham terkait visi misi kami. Begitu, boleh dilanjut. Baik, di sini kami memiliki visi, yaitu langkah berkemajuan. Kenapa visi kami ini lahir? Visi ini lahir atas pemahaman kami Galang dan Hilman mengenai kondisi saat ini di masa pandemi, yaitu pada masa buka era ataupun fatality, uncertainty, complexity, dan ambiguity, di mana pada kesimpulannya pada masa kali ini segala sesuatu itu berjalan dengan cepat dan tidak dapat ditebak. Untuk menghadapi buka ini, apalagi dalam urusan organisasi, Galang dan Hilman mengusung langkah berkemajuan yang memiliki makna melangkah. Langkah yang bukan hanya sekedar langkah ke depan, tapi ke atas yang sistematis dan dinamis, yang menghasilkan peningkatan di segala aspeknya. Berkemajuan. Nah, maju bukan sekedar maju, namun mengupayakan peningkatan dan pengoptimalisasi yang berefek untuk masyarakat, untuk kebermanfaatan di mahasiswa UPI itu sendiri. Selanjutnya, kami di sini mempunyai 5 misi yang mempunyai sifat flexibility, understand, agility, dan building. Nah, misi di sini kita membuat 5 misi. Yang pertama itu Smart Network. Ini berhubungan dengan membangun sinergi dengan internal ataupun eksternal untuk mendorongnya kolaborasi yang berdampak kemajuan, karena dengan kolaborasi antar mahasiswa akan memunculkan gerakan yang baru. Lalu yang kedua itu ada Jaya Movement.
ini berhubungan dilatar belakangi dulu dengan pada saat ini perkembangan di dalam pergerakan itu bisa dikatakan bisa harus cepat dan juga cepat tanggap dan adaptif dalam merespon isu-isu yang ada gitu. Jadi isu terus berkembang sesuai dengan keadaan-keadaan yang pada saat ini terus terjadi gitu ya. Jadi harapannya pergerakan ini progresif, kritis, responsif, dan juga adaptif dengan keadaan yang dilalui oleh BEMREMA. Yang ketiga itu ada safe view, dilatar belakangi bahwa mahasiswa UPI itu sama berdaya, sama berpotensi, sama berpeluang untuk berprestasi. Lingkungan akademis yang prestasi, inklusif, dan juga menjunjung tinggi kebebasan dalam berakademik. Jadi siapapun orangnya, dimanapun orangnya, dia berhak untuk berkembang menjadi dirinya sendiri, berkembang menjadi versi terbaik dalam dirinya sendiri. Lalu ke misi yang selanjutnya yaitu ada digital service. Ini berhubungan dengan pelayanan advokasi dan kemahasiswaan yang aksesibel dan transparan, juga cepat tanggap dengan mengedepankan pemberdayaan teknologi dalam proses pengadvokasiannya. Jadi kami itu berupaya cepat menanggapi permasalahan-permasalahan advokasi, juga diharapkannya ini tepat sasaran. Yang terakhir itu ada virtual volunteer. Nah, ini berhubungan dengan aktualisasi Tridharma perguruan tinggi yang bervisi kepada kerakyatan, juga nantinya berdasarkan ilmiah dan juga berdemokrasi. Oke, selanjutnya. Next. Nah, selanjutnya, dalam menjalankan roda organisasi, kita memiliki nilai organisasi yang kita terapkan di sini. Pertama adalah agility. Di sini, kita itu akan bergerak dengan cepat dan tepat tanpa kehilangan keseimbangannya. Melihat dalam kondisi seperti ini, kita tidak akan bisa menebak situasi apa yang akan bisa berubah. Hingga akhirnya kita harus memiliki agility yang kuat untuk menumbuhkan dan juga bisa membuat BEMREMA lebih bermanfaat lagi gitu. Yang kedua adalah nilai inklusif. Nilai inklusif di sini adalah memberikan kesempatan kepada semua mahasiswa UPI gitu ya, dan memberikan semua haknya gitu dan keterlibatan yang sama gitu. Yang kita lihat perbedaan antara fakultas, jurusan, bahkan Kamda itu mulai terkikis gitu ya, dan diharapkannya bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan yang terakhir adalah nilai profesional dan dedikatif. Nah, di sini tentu saja BEMREMA akan bekerja tuntas dan akurat gitu ya, atas dasar kompetensi dan penuh tanggung jawab. Nah, itu adalah nilai organisasi yang akan kita bawa untuk BEMREMA ke depan. Next. Nah, mengenai program unggulan, kita mempunyai beberapa program unggulan gitu ya. Yang diantaranya nomor 1 ini adalah Smart Classroom. Apa itu Smart Classroom? Yaitu program kerja ataupun program yang dirancang untuk mengembangkan potensi mahasiswa UPI gitu, khususnya dalam bidang akademik gitu. Dan di sini memiliki fokus utama gitu ya untuk pengembangan mahasiswa UPI, untuk problem solving, untuk creative thinking, untuk communication skill dan emotional independent. Nah, di sini di Smart Classroom akan berjalan tidak hanya sekali gitu ya, itu dalam berjangka juga gitu, untuk tetap mewadahi bidang akademik dalam mahasiswa itu sendiri. Nah, buat Smart Classroom. Yang selanjutnya ada empati gitu ya, atau empati. Ini adalah program baru gitu ya, di mana empati di sini adalah program yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa gitu ya, mengenai kesehatan mental. Dalam program ini, BEMREMA akan bekerja sama dengan beberapa lembaga ataupun diutamanya di lembaga konseling di UPI untuk membantu mahasiswa menentukan kendali pribadinya, yaitu sosial, akademik, dan karirnya itu sendiri. Yang ketiga ada program Skill Up, teman-teman. Program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan internal BEMREMA UPI gitu,
untuk menciptakan BEM yang lebih maju dan bermanfaat, utamanya didukung dengan proporsionalitas dan juga kualitas dari pengurus BEM-nya itu sendiri gitu ya. Di sini skill up fokusnya adalah untuk mengembangkan kreativitas, integritas, dan loyalitas bagi para pengurus tersebut. Di sini bukan hanya untuk mengembangkan kepentingan BEM-REMA, namun juga untuk kepentingan dari pribadi pengurus BEM-REMA itu sendiri, yaitu bisa untuk meningkatkan personal branding dan juga public speaking untuk anggotanya sendiri. Gitu. Nah, itu untuk skill up. Selanjutnya. Oke, selanjutnya itu ada literasi gerakan. Nah, program ini dirancang untuk memberikan pencerdasan kepada mahasiswa UPI gitu ya, terkait isu-isu yang kampus, regional maupun nasional yang dikemas dengan menarik, mudah disebarkan juga dipahami oleh mahasiswa lainnya secara umum gitu ya. Jadi kajian di sini kita melihat bahwa mengatakan bahwa kajian itu membosankan dan sebagainya gitu ya, yang memang tidak tertarik untuk berbaca. Nah, saat ini kita berinovasi bagaimana caranya kita mengemas isu-isu yang ada di kampus sampai nasional sekalipun dikemas secara lebih menarik. Nah, yang selanjutnya itu ada Big Data Analytics. Nah, program ini dirancang untuk mengumpulkan data mahasiswa, berupaya untuk pengadvokasian gitu ya, berupa data pribadi mengenai ekonomi dan sebagainya, untuk mewujudkan proses yang tepat sasaran gitu ya nantinya gitu. Advokasi yang tepat sasaran. Jadi bisa dikatakan ketika memang ketika datanya saja sudah ada gitu ya, maka akan meminimalisir salah sasaran dan sebagainya gitu. Lalu selanjutnya yang keenam itu ada Smart Classroom. Nah, program ini dirancang untuk mengembangkan potensi mahasiswa UPI, khususnya di bidang akademik gitu ya. Mahasiswa dapat mengikuti program-program yang disediakan nantinya. Tadi saya sudah singgung bahwasanya siapapun kalian, yang penting mahasiswa UPI semuanya berhak berkembang. Bagaimana mewujudkan dirinya versi terbaiknya gitu ya. Dan yang terakhir itu ada empati. Nah, ini program yang dirancang untuk meningkatkan mahasiswa mengenai kesehatan mental. Jadi kesehatan mental mahasiswa UPI itu harus juga diperhatikan. Ini nantinya akan berhubungan atau bekerja sama dengan lembaga konseling yang ada di UPI. Jadi membantu mahasiswa dalam melaksanakan atau menyelesaikan kendala pribadi, sosial, akademik, juga misalnya nanti karir itu sendiri. Itu. Sebenarnya ada program unggulan lagi gitu ya. Mungkin ini ada kesalahan sedikit untuk dalam penulisan. Di sini ada kami itu mempunyai program unggulan yaitu Art Collective, di mana program ini adalah program pagelaran seni. Setelah tadi mungkin Smart Classroom untuk mewadahi mahasiswa untuk meningkatkan program akademiknya, kali ini ada Art Collective yang juga mewadahi sebagai wadah untuk meningkatkan optimalisasi di bidang seninya juga gitu. Dalam hal ini kita juga akan mengundang juga beberapa media gitu yang diharapkannya bisa lagi dikenal para pegiat seni di UPI itu yang bermacam-macam, dikenal oleh kalangan masyarakat banyak juga gitu. Yang selanjutnya juga ada Digipreneur. Digipreneur ini adalah program pelatihan yang dirancang untuk mewadahi gitu ya, serta meningkatkan minat dari mahasiswa untuk berwirausaha gitu. Apalagi dalam kondisi buka seperti ini gitu ya, di mana semuanya serba tidak tertebak, apalagi mungkin sekarang pandemi yang serbanya digital gitu ya. Kita juga ingin meningkatkan gitu ya, ketika mahasiswa ingin berusaha dengan digital entrepreneur ini. Melalui pelatihan ini mempunyai diharapkannya dapat terwujud mahasiswa UPI yang kreatif dan inovatif dalam berusaha. Nah, program unggulan yang kami buat gitu ya. Nah, terima kasih gitu ya buat teman-teman semua dan juga KPU yang sudah mengadakan forum ini. Diharapkannya visi misi kami, program unggulan kami itu bisa senada juga ya dengan teman-teman hingga akhirnya muncullah gitu langkah bersama dan kesadaran kita
untuk BEM Rema kita gitu, bahwa BEM Rema ini milik kita semua gitu ya, tanpa ada terkecuali gitu ya, tidak ada pembedaan antara fakultas, jurusan, bahkan Kamda juga. Itu yang penting mahasiswa UPI gitu ya. Kita akan bisa mewadahi dan juga menebarkan manfaat, melangkah bersama sehingga kita bisa lebih maju lagi. Lalu ada closing statement dari saya, mengutip dari W.S. Hendra, kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Mari melangkah pasti bersama langkah berkemajuan. Terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Galang dan Kang Hilman yang telah memaparkan kampanyenya. Alhamdulillah ya teman-teman semua, kita sudah selesai pada sesi kampanye, dan selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Nah, sebelum memasuki sesi tanya jawab ini, izinkan saya untuk menjelaskan teknis dari sesi tanya jawab, yang dimana teknis dari sesi tanya jawab ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah 15 menit pertama akan ditanyakan oleh panelis, dan panelis ini akan bertanya kepada 3 paslon. Nah, untuk setiap paslonnya diingatkan untuk menjawab selama 2 menit. Nah, kemudian untuk di sesi kedua nantinya akan ada sesi tanya jawab dari mahasiswa umum, yang dimana akan diberikan waktu selama 10 menit dan setiap paslonnya memiliki waktu 2 menit untuk menjawab. Untuk itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada panelis dari Kamda UPI Cibiru untuk memberikan pertanyaannya. Di sini diusahakan untuk panelis memberikan pertanyaannya terlebih dahulu. Terima kasih. Saya persilahkan. Ya, baik. Apakah suara saya terdengar? Bisa dibesarin dikit, Kang? Ya, apakah suara saya terdengar? Ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Asgur Baraka dari BEM UPI Cibiru, Departemen Sosial Politik, yang hari ini diamanahkan menjadi panelis pada acara hari ini, yang dimana menggantikan posisi dari Ketua BEM UPI Cibiru, Kang Rizky Utama, yang tidak bisa hadir karena sedang berada di luar daerah. Baik, untuk pertanyaannya, untuk semua paslon, untuk pertanyaan pertama ialah bagaimana pola komunikasi yang Anda akan bawakan apabila nanti terpilih menjadi Presma dan Wapresma dengan 1. Diklat kampus, 2. Ormawa fakultas dan kampus daerah, 3. Organisasi ekstra kampus, dan juga BEM universitas lain. Silakan langsung bisa dijawab. Ya, untuk setiap paslon dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya selama 2 menit. Dimulai dari paslon yang pertama. Oke, baik. Bismillah, izin menjawab. Tadi pertanyaannya bagaimana komunikasi yang akan kita bangun saat nanti sudah di Rema UPI gitu ya, ke Ormawa, Fakultas, Kamda, dan juga univ-univ lain seperti itu ya. Nah, tentunya kalau untuk internal kita di UPI gitu ya, di prodi gitu, di juga fakultas ataupun Kamda, itu akan ada 2 gitu ya, secara kultur dan secara formal dan informal gitu. Dan pastinya kalau dari Hibanwita akan lebih banyak di informal. Melihat bagaimana gaya milenial hari ini, teman-teman, komunikasi formal itu jauh sulit untuk dicerna dengan baik gitu ya. Maka gaya komunikasi informal yang kita lakukan nanti secara intens ke depannya, harapannya ini menjadi suplemen nanti untuk meningkatkan komunikasi tersebut gitu. Untuk Kamda sendiri, kita dari Hibanwita sudah sempat merencanakan kita
akan ada komunikasi secara berkala 1 bulan sekali gitu ya, untuk saya hadir gitu ya, nanti ke Pamda, dan secara via Zoom atau digital itu nanti kita bisa fleksibel gitu teman-teman. Karena pandemi hari ini ternyata memberikan solusi. Kita bisa mulai terbiasa gitu ya komunikasi secara Meet atau Zoom ya, video conference tersebut. Dan untuk komunikasi terhadap universitas lain gitu ya, universitas yang lain, justru kita akan bangun secara formal gitu juga, karena mau tidak mau Hiba dan Wita nanti kedepannya akan bawa nama keseluruhan UPI tersebut gitu. Maka kita bawa nama baik UPI ke depannya dan harapannya tidak membuat nama UPI dipandang buruk untuk universitas lainnya. Nah, maka sebelum kita nanti melangkah jauh membangun komunikasi ke universitas lain, Hiba dan Wita kan membawa gagasan apa? Daya simpul gitu ya. Jadi kita masih melihat simpul-simpul kebaikan atau elemen-elemen yang di UPI di internal itu masih kurang gitu. Jadi sebelum kita memang memberikan kekuatan yang lebih di luar universitas kita di tingkat kabupaten, kota gitu, bahkan Indonesia ini gitu. Waktunya habis. Ya, boleh dilanjut kepada paslon nomor 2. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan bagaimana komunikasi yang Anda akan bawakan apabila terpilih untuk ke kampus, Kamda, organisasi kampus, organisasi ekstra kampus dan universitas lain. Nah, tentu di program unggulan kami pun di sana sudah ada ngompak ya, ngobrol seputar masalah fakultas dan Kamda. Ngompak ini memang kita kemas secara santai gitu ya. Mungkin ketika teman-teman ataupun insya Allah ketika saya nanti terpilih, saya akan, karena ini menjadi program kerja, saya akan memprioritaskan itu untuk ngobrol gitu. Jadi bukan hanya kita datang, bukan hanya ada masalah, tapi ketika kita tidak ada masalah pun chemistry atau kedekatan setiap pimpinan Ormawa kita harus ada. Karena saya pernah merasakan ketika sebagai ketua BEM fakultas, saya pernah merasakan BEM Rema UPI itu hadir ketika memang hanya ada masalah. Sedangkan kami, khususnya BEM fakultas pun merasakan gitu. Kami chemistry ketika kami bisa ngopi bareng, bisa ngobrol bareng tanpa adanya bahasan yang kita tentukan. Namun ketika kita sudah ngopi bareng, karena sifatnya mahasiswa adalah kritis gitu ya, kita di situ mulai tumbuh obrolan-obrolan gitu yang memang bermanfaat gitu ya, atau produktif. Nah, untuk cara komunikasi kami tentu akan selalu terbuka ke setiap Ormawa, entah itu ke bukan hanya ke Ormawa, kami pun akan selalu menjaga komunikasi baik dengan setiap memang pendukung atau warga-warga yang ada di sekitar UPI gitu, entah itu organisasi ekstra ataupun yang lainnya. Itu saja mungkin dari kami. Terima kasih. Ya, bisa dilanjut ke paslon nomor 3 untuk menjawab. Oke, baik, terima kasih untuk menjawab pertanyaan dari panelis gitu ya. Oke, kita ingin terbagi komunikasi terhadap mahasiswa, terhadap birokrasi. Kita akan menggunakan model pentaholik itu, di mana birokrasi di sini kita akan menjadi mitra kritis dan mitra strategis gitu ya. Bagaimanapun kita juga butuh birokrasi dan bagaimanapun kita harus mengkritisi dari birokrasi tersebut. Gitu ya. Oke, untuk mahasiswanya kita juga mempunyai misi gitu ya. Ini sesuai dengan misi kita juga, yaitu smart network. Gitu. Kita juga mempunyai nilai inklusivitas gitu ya. Inklusif di sini kita akan menyampaikan dan berkomunikasi dengan seluruh elemen yang ada di UPI ini. Dan hasilnya diharapkannya akan ada karya yang nyata yang berdampak. Ya, mungkin tambahan dari saya mengenai smart network gitu ya. Tadi sudah disinggung bahwasanya kita akan membangun sinergi yang baik terkait internal ataupun dengan eksternal gitu ya. Ini juga mendorong bagaimana kolaborasi dan berdampak kemajuan dan yang nantinya diharapkan memunculkan gerakan baru gitu ya, dalam artian seperti itu. Nah, yang harus digaris bawahi lagi gitu ya, bahwa saya pun dari Kamda, saya tidak akan melupakan bahwasanya hubungan dengan Kamda itu harus selalu terjaga gitu ya, baik dengan siapapun gitu. Tadi saya sudah singgung juga, siapapun dan dimanapun teman-teman, selama mahasiswa UPI, teman-teman boleh berkembang sesuai dengan gaya pribadinya gitu ya, berhak berkembang sesuai dengan gaya-gayanya gitu, seperti itu.
Ya, terima kasih atas jawabannya untuk setiap paslon. Dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Untuk panelis mungkin bisa diselesaikan ini ya untuk sesi pertanyaannya. Jadi satu paslon terlebih dahulu gitu. Apakah dapat dipahami? Maaf, bisa diulang tadi putus-putus teh. Iya, jadi untuk pertanyaannya bisa diselesaikan terlebih dahulu untuk satu paslon gitu. Jadi nggak seperti tadi. Oke, baik. Terima kasih. Baik, pertanyaan untuk paslon nomor 2. Kita selaku mahasiswa, sesuatu yang kita kejar salah satunya ialah prestasi. Dan Bung Karno pun mengatakan bahwa berikanlah aku 10 pemuda, maka akan ku guncangkan dunia. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana cara saudara untuk melakukan peningkatan prestasi dari mahasiswa itu sendiri, dan juga bagaimana pola pengkaderan yang akan Anda lakukan? Terima kasih. Bisa dijawab langsung oleh paslon nomor 2. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu saya sepakat gitu ya, semua mahasiswa ingin memaksimalkan prestasinya masing-masing. Dan yang saya sadari dan saya karena saya alhamdulillah bisa berada di FPOK yang memang notabene banyak mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi di bidang olahraga. Tentu saya akan hanya sekedar berbagi pengalaman buat teman-teman yang ada di Kamda Cibiru. Tentu iklim prestasi ini harus ditumbuhkan gitu ya. Daya saing dalam prestasi ini harus ditumbuhkan. Dan sosialisasi dari BEM Rema ini harus hadir. Salah satunya adalah ketika pengkaderisasi atau di Mokaku. Di situ kita harus menghadirkan atau memberikan wadah kepada UKM-UKM untuk menunjukkan bahwa mereka eksis dan mempunyai prestasi-prestasi yang bisa memfasilitasi mahasiswa dari UPI itu sendiri. Selanjutnya mungkin akan ditambahkan oleh Dedi. Baik, kemudian kedepannya juga BEM Rema UPI yang mungkin nanti Endang dan Denny akan bawakan, itu akan membuat juga program-program yang bisa menghimpun atau menjadikan wadah gitu untuk akhirnya pengembangan diri bagi mahasiswa gitu. Baik itu untuk pengembangan untuk pembuatan prestasi gitu seperti karya tulis ataupun PKM ataupun karya ilmiah lainnya. Nah, nanti BEM Rema UPI kedepannya akan menciptakan program-program kerja tersebut yang dimana di situ adalah salah satu tempat atau wadah untuk mengembangkan masing-masing diri atau seluruh mahasiswa UPI yang mau bergabung untuk bisa meningkatkan prestasinya. Selain itu juga kedepannya ada juga program kerja seperti tadi yang sudah kami sampaikan, salah satu program kerja unggulan yaitu ada Sripati gitu. Nah itu jadi seminar di situ nanti kedepannya saya dan juga Endang gitu atau Endang Denny akan membuat seminar-seminar tersebut sesuai dengan keterampilan atau juga keprofesian dari setiap mahasiswa UPI. Jadi nantinya kami akan mengadakan kolaborasi dengan berbagai macam fakultas dan juga Kamda yang akhirnya nanti kedepannya bisa mewadahi minat bakat serta keterampilan atau keprofesian yang ada di dalam mahasiswa UPI itu sendiri. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, selanjutnya saya akan bertanya ke paslon nomor 3. Di dalam perguruan tinggi, kita mengetahui bahwa ada yang dinamakan Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya ialah pengabdian kepada masyarakat. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana ataupun langkah konkret saudara untuk melaksanakan pengabdian terhadap masyarakat tersebut? Terima kasih. Menjawab barangkali ya. Baik, bismillah. Terima kasih pertanyaannya. Oke, untuk Tridharma perguruan tinggi ya, ini juga menjadi salah satu misi kita yang kelima, yaitu virtual volunteer, yang menjadi gagasan baru gitu ya untuk kita untuk melaksanakan dan juga mengimplementasikan aktualisasi dari Tridharma perguruan tinggi tersebut, utamanya dari pendidikan, penelitian, dan pengembangan ataupun pengabdian pada masyarakat. Nah, dalam virtual volunteer ini, dalam kondisi seperti ini gitu ya, tidak harus langsung datang ke tempat sebenarnya, namun kita juga bisa memanfaatkan teknologi. Lagi-lagi gitu ya, teknologi bisa menjadi alternatif juga gitu untuk
kita bisa pengabdian kepada masyarakat. Namun hal ini kita tidak juga di digital saja, tapi juga kita bisa sistem blended istilahnya. Ya, mungkin tambahan dari saya, ketika mendengar Tridharma perguruan tinggi, bagaimana solusi konkretnya gitu ya, mengatasi masalah atau yang akan dihadapi nantinya gitu. Pertama, di dalam virtual volunteer sendiri, kita menekankan kepada inovasi yang akan diberikan gitu ya, bagaimana ke depannya gitu. Saat ini digitalisasi itu terjadi di mana-mana dan di seluruh dunia bahkan gitu. Tapi tidak lupa juga gitu bahwa kita membawa narasi bahwa ini harus tetap ilmiah, berdemokrasi, dan juga bervisi kepada kerakyatan. Karena sekali lagi bahwa rakyat memang perlu ya, rakyat yang memang bisa kita berikan apa yang nantinya juga akan kembali lagi kepada apa yang akan kita dapatkan dan kita hasilkan seperti itu. Sudah cukup pasangan nomor 3? Baik. Selanjutnya saya akan bertanya ke pasangan nomor 1. Seperti yang kita ketahui bahwa momok maupun musuh mahasiswa ialah salah satunya UKT, di mana di akhir semester itu selalu menjadi problem yang besar untuk mahasiswa itu sendiri. Pertanyaan saya adalah, bagaimana langkah konkret saudara dalam advokasi permasalahan UKT? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya kepada panelis. Selanjutnya saya akan menjawab bagaimana gitu ya mengenai advokasi terhadap UKT ini gitu. Tadi telah dijelaskan bahwasannya Daya Simpul gitu membawa simpul pelayanan, itu adalah poros advokasi yang mana nanti kami akan memberikan beasiswa. Beasiswa itu apa? Merupakan beasiswa yang dari oleh dan untuk mahasiswa. Akan tetapi di sini inovasi yang kami berikan yaitu insya Allah nanti kami akan bekerja sama dengan lembaga nirlaba yang nantinya akan berkelanjutan juga untuk menjangkau penerima manfaat dari beasiswa tersebut. Makanya dari kami Hiban Wita ini untuk itu akan menjadi isu strategis kita gitu ya, terkait advokasi, terkait UKT, karena dengan kita tidak UKT ini menjadi permasalahan pokok setiap tahunnya, tapi seringkali BEM Rema itu masih terlenakan dengan isu-isu yang mereka rasa lebih layak diangkat daripada UKT. Padahal ini adalah isu pokok mahasiswa sendiri. Bagaimana mahasiswa, apalagi di era pandemi hari ini, terkait keberlanjutan mahasiswa, teman-teman kita untuk melanjutkan kuliah itu kan beberapa ada yang terkendala banget ya. Ada yang bahkan sampai kemungkinan akan berhenti gitu ya. Mereka tidak bisa sanggup bayar UKT dan lain sebagainya. Maka dari itu, untuk konkretnya tadi kita menginovasikan beasiswa yang itu nanti ke depannya bermitra dengan lembaga-lembaga nirlaba tersebut agar cakupan dari kuota beasiswa yang kita berikan dari BEM Rema itu lebih luas lagi ke depannya. Itu salah satu langkah konkret dari Hiban Wita. Terima kasih. Hidup beasiswa. Hidup. Baik, selanjutnya saya beralih ke pasangan calon nomor 3. Untuk pertanyaan selanjutnya ialah, seperti kita ketahui bahwa isu internal di kampus itu ada banyak. Nah, pertanyaannya adalah, fokusan isu internal apa yang akan Anda ataupun saudara usung? Terima kasih, bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih pertanyaannya. Oke, isu strategis yang kita canangkan gitu ya, untuk BEM ke depan, melihat kondisi saat ini gitu ya, yang balik lagi situasi yang tidak bisa ditebak gitu ya, seperti apa. Isu internal ini kita fokus kepada banyak fokus itu ya, salah satunya itu adalah kesehatan mental. Isu kesehatan mental ini kita angkat, kenapa gitu ya, pada kenyataannya kesehatan mental di Indonesia itu bahkan di UPI itu
akhirnya terguncang juga gitu ya teman-teman ketika masa pandemi ini terjadi gitu ya. Ketika masing-masing mahasiswa itu berkuliah ataupun belajar di rumahnya masing-masing. Juga untuk isu KS ataupun kekerasan seksual pun akan tetap kami angkat gitu ya, untuk tetap ada gitu ya, untuk keamanan dan kesejahteraan di lingkungan mahasiswa juga gitu ya. Oke, tambahannya yang selanjutnya adalah isu birokrasi Kamda gitu ya. Kita ketahui bahwa 2020 di Kamda itu belum mendapatkan KTM. Itu akan saya angkat, dan berbagai macam isu Kamda saya akan angkat itu. Lalu isu UKT juga saya akan angkat. Lalu isu advokasi juga tadi sudah dicantumkan di dalam program unggulan dan sebagainya. Tapi ini sebenarnya lebih kepada isu UKT dan isu advokasi ini masuknya kepada isu komersialisasi pendidikan gitu ya. Jadi isu yang akan saya bawa juga sebenarnya banyak, tetapi pada dasarnya ini merupakan esensi yang memang pada saat ini jadi permasalahan, dan semoga kita di sini langkah berkemajuan bisa memberikan solusi yang lebih konkret gitu ya nantinya. Cukup, Kang? Oke, selanjutnya saya akan bertanya ke paslon nomor 2. Pertanyaannya ialah, Ya, Kang, mohon maaf, waktu untuk panelis sudah habis. izin moderator, bolehkah bertanya satu pertanyaan lagi, tapi untuk dijawab untuk 3 pasangan calon? Ya, baik. Saya beri waktu 2 menit ya, Kang, untuk Ya. pertanyaan serta jawabannya. Terima kasih. Ya. Pertanyaan dari saya ialah, seperti kita ketahui bahwa pada era reformasi, masyarakat Indonesia sudah menyepakati untuk sistem pemerintahan ialah demokrasi. Nah, berbicara demokrasi, kita mengetahui bahwa ada 2 komponen penting, yaitu kebebasan dan kesetaraan. Nah, melihat realitas yang ada di kampus daerah ini ialah yaitu Cibiru, fasilitas kampus Cibiru dan kampus Bumsil itu belum ada kesetaraan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara Anda maupun saudara untuk menghadirkan kesetaraan tersebut, dan juga untuk pertanyaan terakhirnya ialah bagaimana Anda semua menanggapi isu-isu bagi-bagi kursi yang sering muncul pasca Anda terpilih nanti. Terima kasih. Ya, pertanyaan bisa dijawab oleh paslon nomor 2 terlebih dahulu. Baik, izinkan Endang Deni untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Terkait tadi demokrasi gitu ya, adanya kesetaraan dan kesamaan satu sama lain. Nah, mungkin untuk kedepannya terkait mungkin tadi fasilitas yang dirasakan oleh Kamda dan juga Bumi Siliwangi gitu. Nah, mungkin ini salah satu jadi bentuk advokasi yang nantinya akan kami perjuangkan gitu. Endang dan ini perjuangkan karena memang sejatinya gitu ya, tidak melihat bahwa suatu dari Bumsil ataupun kampus daerah gitu ya, memang seharusnya memang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas. Maka dari itu Endang dan ini nanti kedepannya akan memperjuangkan hal-hal tersebut sebagai bentuk advokasi untuk disampaikan gitu kepada birokrat kampus mengenai penyetaraan dari apa hak-hak yang bisa didapat atau pelayanan atau fasilitas yang didapat. Kemudian juga terkait tadi pembagian kursi dan lain sebagainya setelah pemilihan gitu ya. Endang ini juga sudah mempersiapkan terkait hal tersebut bahwa kedepannya untuk nanti orang-orang yang bisa bergabung dalam organisasi khususnya BEM UPI ini tidak akan dibatasi gitu dari manapun dan siapapun gitu. Kembali lagi untuk nanti kedepannya adalah kualitas dari orang tersebut yang ingin bergabung dengan kami untuk menciptakan kebermanfaatan untuk UPI. Izin menambahkan, kuncinya itu adalah kolaborasi. Ketika saya dan Denny nanti bisa kolaborasi dengan teman-teman Cibiru, tentu teman-teman Cibiru akan lebih gampang untuk bisa memperjuangkan hak-haknya. Tentu yang lebih tahu di daerah atau di tempatnya itu adalah mahasiswa Cibiru itu sendiri. Jadi kuncinya adalah kolaborasi. Terima kasih. Terima kasih. Untuk paslon nomor 2 bisa dilanjut ke paslon nomor urut 1. Oke, baik. Izin menjawab. Tadi ada 2 pertanyaannya terkait isu bagi-bagi kursi dan juga terkait fasilitas, kesetaraan fasilitas yang ada di Kamda gitu. Saya akan menjawab yang terkait isu bagi-bagi kursi dulu.
Dan alhamdulillah untuk BEM beberapa tahun kebelakang itu sudah melaksanakan ya, salah satunya dengan cara membuka oprek gitu ya, oprek pimpinan untuk BEM Rema. Nah, tapi harapannya ke depannya oprek ini tidak hanya sebatas formalitas saja, tapi memang melihat secara objektif bagaimana kapabilitas dari teman-teman, komitmen teman-teman untuk sama-sama berkontribusi di BEM Rema UPI itu ada gitu. Jangan sampai lagi kita mendengar isu-isu ada reshuffle gitu ya, ada yang tiba-tiba hilang dan lain sebagainya. Nah, harapannya tidak ada, karena komitmen dari teman-teman tuh ya hanya sebatas udah kamu masuk aja gitu. Makanya dari situ kedepannya Hibanwita ini akan melihat secara objektif teman-teman yang memiliki kapasitas komitmen juga untuk sama-sama membersamai kita nanti di dalam keputusan BEM Rema ke depannya. Itu dari Hibanwita. Lanjutnya. Ya, selanjutnya mengenai sarana prasarana yang ada di Kamda gitu ya, mengenai kesetaraan, insya Allah nanti kami akan mengadvokasi gitu ya, dan berduduk bersama tentunya gitu. Mengadakan konsolidasi dengan teman-teman yang ada di Kamda untuk kita duduk bareng, kemudian nanti setelah kita duduk bareng dan menentukan apa permasalahannya, kita nanti akan langsung mengadakan audiensi kepada pihak Dirmawa gitu ya, di bidang sarana dan prasarana untuk menyampaikan aspirasi dari teman-teman Kamda gitu, bahwasanya di Kamda pun kami butuh sarana dan prasarana gitu yang setara sehingga menunjang untuk prestasi dari Kamda sendiri gitu ya, karena jujur sarana dan prasarana juga itu merupakan fasilitas yang sangat urgent juga gitu ya untuk memfasilitasi teman-teman untuk berkarya di Kamda maupun di UPI sendiri gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Bisa dilanjut ke paslon nomor urut 3. Terima kasih. Untuk kesetaraan, gitu ya. Lagi-lagi masalah Kamda ini menjadi masalah yang terus berulang tahun ke tahunnya. Nah, kali ini Galang dan Hilman hadir gitu ya, muncul sebagai langkah konkret sebenarnya untuk mengikis juga menghilangkan stigma-stigma seperti itu gitu. Karena kita ini semua sama gitu ya. Galang dan Hilman ini sebagai bukti nyata di mana ternyata Kamda juga bisa gitu, ikut kontestasi gitu ya. Bahkan kesetaraan juga keterlibatan Kamda itu ada gitu ya. Nah, ini sebagai bukti nyatanya gitu. Dan diharapkannya kedepannya pun jelas gitu ya, maupun Kamda-Kamda manapun, fakultas manapun jelas bisa ikut dalam BEM Rema ini ya, asalkan dengan tadi kapabilitas dan komitmen yang jelas. Oke, tambahan dari saya gitu ya, karena saya berasal dari Kamda pun dari Kamda Cibiru sendiri gitu ya, mengenai isu birokrasi Kamda, saya akan selalu mengangkat masalah-masalah ini gitu ya. Harapannya adanya saya gitu di dalam kontestasi politik ini juga menjadi solusi yang nantinya akan dikembangkan lagi gitu ya di setiap Kamda-Kamdanya gitu ya. Nah, saya tadi menyinggung bahwanya kita itu sama gitu ya, sama UPI, kita sama-sama berhak berkembang dimanapun dan kapanpun gitu ya. Makanya mari melangkah bersama gitu ya, langkah berkemajuan untuk mencapai solusi bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di Kamda gitu. Seperti itu mungkin. Dan cukup. Ya, baik. Untuk sesi tanya jawab dari panelis sudah selesai. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab mahasiswa umum ya. Interupsi moderator. Ya, gimana? Bolehkah saya untuk mengajukan MOU untuk kepada 3 pasangan calon ini? Oh iya, boleh. Silakan. Ya, baik. Sebelumnya saya bertanya kepada 3 pasangan calon yang ada pada hari ini, apakah 3 pasangan calon ini bersedia untuk mengikuti dan tanda tangan MOU yang sudah kami buat? Bagaimana pasangan nomor 1? Insya Allah siap bersedia. Baik. Bagaimana pasangan calon nomor 2? Insya Allah siap bersedia, namun kami harus membaca dulu MOU-nya itu sendiri. Baik. Bagaimana pasangan calon nomor 3? Ya, insya Allah kita siap melaksanakan tugas itu. Baik. Untuk MOU-nya itu sendiri akan saya bacakan ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, tanggal 22 bulan 5 2021, telah terjadi komitmen antara pihak-pihak. Antara lain nama Muhammad Hadi Askur,
NIM 1904304, instansi BEM UPI Kampus Cibiru, jabatan sebagai Ketua Biro Eksternal Departemen Sosial Politik BEM UPI Kampus Cibiru, yang dalam perjanjian ini selaku perwakilan dari organisasi mahasiswa UPI Cibiru, yang selanjutnya disebut pihak pertama, nama, NIM, instansi, jabatan, calon presiden BEM Rema UPI, nomor urut, dalam perjanjian ini selaku calon presiden mahasiswa BEM Rema UPI yang selanjutnya disebut pihak kedua, kedua belah pihak telah menyepakati hubungan kerjasama dalam keberlangsungan pemerintahan mahasiswa acara dengan aturan sebagai berikut. 1. Pihak kedua akan menjalin hubungan intens dengan Ormawa UPI Kampus Cibiru. 2. Pihak kedua akan bersama-sama mengadvokasikan segala bentuk keresahan mahasiswa UPI Kampus Cibiru. 3. Pihak kedua akan berkunjung ke kampus Cibiru seminimalnya 5 kali dalam 1 kali kepengurusan. 4. Pihak kedua akan berjuang merealisasikan MWA unsur mahasiswa di UPI. Dan yang kelima, pihak pertama akan bersedia membantu merealisasikan cita-cita bersama. Dan yang keenam, ialah pihak pertama berhak menegur secara konstitusi apabila pihak kedua tidak mematuhi perjanjian yang sudah disepakati. Rincian yang belum tercantum dalam MOU ini dan akan dimusyawarahkan kemudian akan menjadi addendum dan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini. Pihak pertama Muhammad Hadi Asgur Barka dengan NIM 1904304 dan pihak kedua dari pasangan calon itu sendiri. Bagaimana, Kang? Pasangan urut nomor 2 sangat siap dengan MOU yang ditawarkan oleh teman-teman Cibiru. Terima kasih. Baik, pasangan nomor urut 1 insya Allah siap untuk menandatangani MOU ini. Dan pasangan urut nomor 3 siap melaksanakan MOU dan menandatangani MOU ini. Baik, saya sebagai pihak pertama Muhammad Hadi Asgur Baraka dengan NIM 1904304 menandatangani. Dan untuk menandatangani kesepakatan kita pada hari ini ditunggu untuk waktunya 1 kali 24 jam. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk panelis dari UPI Kamda Cibiru. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab kampanye dari mahasiswa umum. Sebelumnya, di sini saya akan membacakan ketentuan sesi tanya jawab kampanye. Yang pertama, pertanyaan diajukan kepada admin pertanyaan dengan memanfaatkan via chat terlebih dahulu dengan format nama, fakultas, serta pertanyaannya. Nanti akan panitia persilakan apabila ingin diajukan menggunakan on mic. Yang kedua, pertanyaan yang diajukan mohon tidak keluar dari konteks visi, misi, dan program kerja unggulan dari setiap paslonnya. Yang ketiga, ketentuan pertanyaan, yaitu pertanyaan diharapkan tidak menyerang personal paslon, pertanyaan tidak menjatuhkan pasangan calon lainnya, dan pertanyaan yang diajukan mohon tidak memprovokasi forum. Untuk waktu dari sesi tanya jawab ini ialah 10 menit dan setiap pasangan calonnya nantinya akan diberikan waktu menjawab selama 2 menit. 10 menit dari sekarang dimulai. Untuk yang ingin bertanya bisa langsung ke kolom chat pertanyaan. Terima kasih. Ya, untuk mahasiswa umum boleh diajukan pertanyaannya. Apabila dalam 1 menit terakhir tidak ada pertanyaan yang diajukan, maka sesi kampanye dan sesi tanya jawab akan kami tutup.
Ya, untuk Anissa boleh on mic untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, untuk Anissa, apakah bisa on mic untuk mengajukan pertanyaannya? Ya, mungkin bisa saya bacakan saja ya pertanyaannya. Pertanyaan dari Anissa ialah bagaimana tanggapan Anda mengenai isu PSKS dan kesetaraan gender di UPI? Mengingat dalam menyelesaikan permasalahannya belum ada regulasi yang jelas, lalu apa yang akan dilakukan untuk mensejahterakan mahasiswa yang mengalami kasus PSKS ini? Untuk paslon 1 bisa menjawab terlebih dahulu. Oke, baik. Terkait pertanyaan tadi ya, bagaimana kesejahteraan mahasiswa itu dari kasus PSKS itu tersebut. Yang mana di program unggulan kita itu sudah ada yang terkait meaningful ya gitu ya, terkait mental health tersebut. Nah, ini berhubungan erat juga bagaimana para korban itu nanti bisa melakukan konseling di sana. Dan di sana juga akan kita coba fasilitasi untuk tindakan juga seperti rehabilitas dari masing-masing mahasiswa yang terdampak hal tersebut. Gitu. Ada teman? Nah, oke. Mungkin dari Hibanwita seperti itu. Terima kasih. Baik, boleh dilanjut kepada paslon nomor urut 2. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentu dari visi yang kami sampaikan pun di situ adalah upaya kami untuk mewujudkan kenyamanan bagi mahasiswa UPI itu sendiri. Salah satunya adalah mengenai PSKS. Tentu nanti kita akan menghadirkan upaya promotif, preventif, dan rehabilitatif ya, yang memang ini menjadi kunci bagi saya gitu. Sedangkan yang kita tahu yang sudah terlaksanakan di periode sebelumnya lebih ke rehabilitatif atau lebih ke penyelesaian masalah gitu ya. Sedangkan tidak ada himbauan, tidak ada ajakan untuk menghindari itu. Gitu. Tentunya BEM ke depan akan menghadirkan itu semua. Namun untuk regulasi itu sendiri, tentu kita akan mengupayakan, kita akan bekerjasama dengan lembaga mencari solusi terbaik gitu ya. Karena sejatinya BEM UPI ini hanya sebagai fasilitator atau hanya wadah yang bisa memperjuangkan gitu. Yang punya kebijakan tentunya adalah dari lembaga UPI itu sendiri. Terima kasih. Ada tambahan? Ya. Baik, mungkin tadi juga disebutkan oleh Mas Hamzah gitu ya, Endang itu terkait adanya promotif dan juga preventif. Jadi selain rehabilitatif yang nantinya akan mewadahi gitu apa ya, bentuk seperti ada korban atau apa gitu ya, kita bimbing dan sebagainya, misalnya kita layani gitu supaya untuk menyelesaikan masalah tersebut, tapi kita juga akan melakukan program-program nantinya ke depannya seperti bentuk pencerdasan dan juga untuk himbauan-himbauan terkait pentingnya gitu ya menghindari PSKS, kemudian juga adanya kesetaraan gender dan lain sebagainya. Kita perlukan pencerdasan tersebut untuk mahasiswa UPI dan juga nantinya mungkin akan banyak pamflet-pamflet atau lain sebagainya gitu ya yang bisa menggaungkan terkait masalah tersebut gitu supaya mahasiswa UPI lebih melek terhadap hal tersebut dan juga mampu menghindari adanya lagi perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan terkait dengan isu tersebut. Terima kasih. Ya, baik. Boleh dilanjut ke paslon nomor urut 3. Baik, terima kasih atas pertanyaannya gitu ya. Terkait isu PSKS itu, ini juga menjadi salah satu isu yang fokus juga untuk kita. Tidak akan dihilangkan juga dan tidak akan dilupakan juga. Berdasarkan pengalaman gitu ya, saya juga kemarin memang cukup concern juga terhadap isu ini gitu ya. Yang selama satu periode kemarin, kini perkembangan kasus PSKS memang selalu meningkat datanya di UPI gitu ya. Dan kini untuk kasus PSKS sendiri, Kemendikbud tengah merancang permen anti kekerasan seksual. Dan sesuai isu strategis kami akan mengawal sampai permen atau peraturan ini terbit gitu dan mengupayakan pembuatan regulasi di kampus. Namanya kita tidak akan melupakan. Insya Allah hasil pengalaman saya pun akan terus diperjuangkan untuk kesejahteraan. Oke, menambahkan gitu ya.
Karena berkaitan dengan PSKS ini gitu ya, isu PSKS ini, perjuangan terkait ini juga sudah dari tahun kemarin gitu ya, diproses dan banyak menghasilkan produk-produk yang memang bisa digunakan kembali seperti kajian dan sebagainya. Nah, untuk kesetaraan gender gitu ya, edukasi adalah langkah awal yang paling penting gitu ya. Harapannya dengan edukasi ini kesadaran mahasiswa UPI dengan kesetaraan gender ini meningkat gitu. Karena kita ketahui bahwa pun di dalam beberapa jurusan dominan perempuan, di jurusan beberapa jurusan itu dan sebagainya gitu. Nah, isu kesetaraan gender ini langkah awalnya adalah dengan edukasi yang mengundang beberapa pemateri-pemateri yang memang handal di dalam bidangnya. Seperti itu mungkin jawabannya. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya untuk ketiga paslon. Pertanyaan selanjutnya diajukan untuk paslon nomor 1 ya, masih berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya, yaitu untuk paslon nomor 1, apakah bisa diselesaikan hanya dengan konseling? Seperti yang tadi telah dijawab. Karena baru-baru ini kita tahu bahwa UPI mendirikan perusahaan tanpa melibatkan mahasiswa. Oh ya maaf, yang tadi ya, pertanyaannya yang ini, bisa diselesaikan hanya dengan konseling, itu untuk paslon nomor 1. Oke, terima kasih atas pertanyaannya kepada Teh Anissa gitu ya. Apakah hanya bisa diselesaikan dengan konseling? Tentu saja tidak gitu ya. Karena konseling itu hanya sebagian upaya yang dapat dilakukan gitu. Karena sejujurnya pengendalian dari diri sendiri itu yang sangat penting gitu ya. Penjagaan preventif dari diri sendiri itu sangat penting. Konseling hanyalah sebagai upaya dari pihak eksternal untuk mampu memotivasi kita gitu, untuk tidak berlarut-larut dalam permasalahan tersebut gitu. Karena sebetulnya saya juga gabung dalam hotline Tiara gitu ya, hotline Tiara curhat anak dan remaja, dan memang permasalahan ini itu banyak juga terjadi bukan hanya dari segi mahasiswa saja gitu, dari semua kalangan dari SD, SMP, SMA pun kadang ada yang mengalami hal tersebut gitu. Nah, apakah konseling menjadi salah satu upayanya? Ya mungkin itu bisa menjadi salah satu upaya, tapi langkah preventif dari diri sendiri dan penjagaan dari diri sendiri itu yang sangat diutamakan gitu. Nanti insya Allah akan ada pendampingan ataupun pantauan langsung gitu atau coaching langsung gitu oleh pihak lembaga-lembaga, misalkan ada P2TPA gitu, itu merupakan lembaga untuk melindungi gitu ya, untuk melindungi masyarakat yang memang terkena dari dampak tersebut gitu. Kalau misalkan di UPI sendiri itu belum terasa sejahtera dengan yang konseling, mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut gitu ya. Kita akan bekerja sama dengan pihak stakeholder lain gitu seperti P2TPA di Kota Bandung ataupun di Jawa Barat. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk paslon nomor urut 1 atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua dari Anissa Hafsah, yaitu baru-baru ini kita ketahui bahwa UPI mendirikan perusahaan tanpa melibatkan mahasiswa di dalamnya. Bagaimana sikap yang akan dilakukan mengenai hal ini? Pertanyaan ini bisa dijawab mulai dari paslon nomor 3. Oke, pertanyaan ini, saya ada kan. Pertanyaan ini mengenai BUM UPI gitu ya, yang ada di UPI saat ini dan isu yang memang terkait dengan hal-hal tentang tidak melibatkan dan sebagainya gitu ya. Kita belum mengetahui apakah memang BUM UPI ini bisa cek. Ini untuk sebentar. Cek. Maaf ya, di sini ada jaringan. Mengenai BUM UPI ini gitu ya, kita belum mengetahui apakah ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa ataupun tidak gitu ya. Kita belum mengkaji secara keseluruhan
mengenai Bung Upi, baik dari dana dan sebagainya gitu ya. Masih banyak sekali yang memang harus kita ketahui gitu ya, mengenai dana, mengenai regulasi yang ada, mengenai kesepakatan dengan yang ada dan sebagainya, itu harus selalu kita ketahui. Makanya tidak bisa secara gegabah untuk mengikuti atau mengawal isu ini gitu ya, karena mau bagaimanapun isu ini tetap menjadi isu yang sangat hangat pada saat ini. Tambahan mungkin sebenarnya memang tidak dilibatkan gitu dalam pembuatannya, namun ada juga beberapa yang diundang itu untuk ke atau launching dari BUM ini gitu ya. Akan tetapi memang balik lagi kita belum mendapatkan kesimpulan nyatanya seperti apa sih BUM ini, makanya perlu banyak kajian, perlu keterlibatan teman-teman juga untuk penting dan peduli terhadap BUM ini gitu, terutama di rumah kita. Ya, baik, waktunya habis. Silakan untuk paslon nomor urut 2 bisa menjawab pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Tentu apa yang teman-teman rasakan sama dengan apa yang saya rasakan itu. Kita pun merasakan keresahan ketika adanya BUM PT UP Edun ini gitu ya. Khususnya mungkin ketua-ketua BEM fakultas dan BEM Rema pernah diundang, termasuk Kamda pun pernah diundang dan saya pun situ hadir. Yang kita sayangkan adalah kita diundang ketika memang istilahnya hanya sosialisasi setelah PT UP Edun ini ada gitu ya. Sedangkan pas pembuatan kita nggak pernah dilibatkan sama sekali gitu. Itu pun ketika saya diundang adalah khususnya ada komunikasi dengan FVOK, karena waktu ada pemaparan Rensa dari dekan FVOK, saya bertanya kepada kepada UPI itu sendiri gitu ya. Dan di situ BUM PT UP Edun langsung bertindak cepat komunikasi dengan mahasiswa gitu. Namun sampai saat ini dari FPOK itu sendiri maupun Ormawa yang ketua Ormawa yang waktu itu hadir gitu ya, ketua BEM fakultas khususnya tidak menyepakati adanya pernyataan bersama atau menerima adanya PT UP Edun. Karena sampai detik ini sama dari setiap fakultas gitu ya, yang saya ketahui termasuk PIP juga sudah memberikan rilis gitu ya terhadap PT UP Edun ini gitu ya, karena sama-sama lagi melaksanakan kajian gitu, sama-sama menelisik apa manfaat dan apa dampak negatifnya untuk UPI itu sendiri. Jadi sampai saat ini FPOK dan tentu sebagian ketua BEM fakultas pun masih komitmen, masih belum bisa menyepakati atau merestui adanya PT UPI Edun ini. Cukup dari pasangan nomor 2. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Boleh dilanjutkan paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Izin menjawab terkait bagaimana sikap kita terhadap PT UPI Edun ini yang sekarang sudah berdiri ya teman-teman. Nah, perlu kita ketahui bersama urgensi dari PT UPI Edun ini sendiri masih belum disosialisasikan secara merata gitu ya ke mahasiswa terkait apa sih urgensinya ada PT UPI Edun tersebut gitu. Maka dari Hibanwita menyarankan perlunya adanya audiensi dengan mahasiswa gitu. Untuk kita mau tahu urgensi dari PT UPI Edun, tujuannya itu apa. Nah, dari situ nanti kita akan ada tabayun ya. Nah, lebih jelas lagi, apakah PT UPI Edun ini memang memiliki dampak-dampak positif yang pro kemahasiswaan banget atau malah sebaliknya. Nah, dari situ nanti kita bisa mengambil sikap gitu baru ya, sikap apa yang akan kita tentukan sebagai mahasiswa untuk lanjutan dari PT UPI Edun ini. Itu saja dari Hibanwita, terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk setiap paslonnya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Sinta Nurleta, bisa on mic langsung mungkin. Iya Kak, terima kasih. Izin bertanya untuk ketiga paslon ya. Soalnya saya cukup tertarik gitu ya sama program unggulan dari yang pertama paslon 1 mengenai karir day, simpul karya. Untuk paslon 2 kolam prestasi dan startfest. Dan paslon ketiga dari art kolektif dan skill up. Jika di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih cara mengapresiasi karya dari mahasiswa UPI sendiri dan bagaimana cara konkret dalam mengembangkan karir gitu ya. Jika aku ngelihat gitu ya, aku kan cuma sebatas ngelihat dari Instagram doang gitu ya. Kalau aku lihat dari
Instagram CDC UPI, UPI Official, dan Balai UPI. Di Instagram Balai UPI itu kayak pengembangan karir, tapi cuma sebatas webinar-webinar doang. Dan UPI Official pun suka ada mengapresiasi mahasiswa-mahasiswanya yang berprestasi, tapi tidak secara keseluruhan. Bahkan yang bahkan di postingan itu pun hanya teman-teman BUMSIL yang berprestasi yang diberikan apresiasi gitu ya. Untuk teman-teman Kamda belum terasa, atau entah aku yang nggak tahu, karena dari sini jika kita melihat hanya di BUMSIL saja gitu. Maksudnya apapun yang di Kamda jarang dilirik dan kurang diapresiasi gitu ya. Kalau misalnya dilihat dari karya-karya sama prestasi teman-teman dari Kamda sendiri. Jadi gimana sih info-info dari pengembangan karir, karena banyak informasi-informasi yang tidak tersampaikan gitu ke Kamda. Misal contohnya dari Balai UPI ada pelatihan tutor atau acara-acara kayak gitu, tapi ke Kamda nggak pernah sampai gitu. Sedangkan aku tuh cuma tahu dari Instagram nggak ada bacaan, sedangkan kami perlu banget nih pengembangan, jangan sampai pengembangan karir itu hanya ada di BUMSIL, sedangkan di Kamda sendiri tidak tersampaikan gitu informasi dan setelah kita berkarya pun apresiasinya tidak pernah jarang dilirik. Bahkan kita harus kalau misalnya kita berprestasi nih, kita posting di Instagram, bahkan kita di tag pun nggak sepenuhnya melirik gitu. Jadi gimana ya? Kalau dari aku sih, bagaimana cara mengapresiasi karya teman-teman dari Kamda dan bagaimana sih mengembangkan karir ataupun potensi yang ada di Kamda itu sendiri. Terima kasih. Maaf kalau sedikit berbelit-belit. Ya, baik. Terima kasih untuk Sinta Nurleta atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk bisa menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini merupakan aspirasi juga mungkin dari teman-teman Cibiru ya. Ya memang saya tidak begitu mengetahui betul gitu apa keresahan dari teman-teman Cibiru. Maka dari itu komitmen yang kami akan laksanakan adalah komunikasi atau kolaborasi gitu. Di visi misi pun selalu kami libatkan adalah kolaborasi dan serentak gitu ya, gerak serentak dalam mewujudkan itu semua. Nah, tentu beberapa tahun ke belakang memang sepakat kalau apresiasi ini hanya dilaksanakan oleh BUMSIL saja gitu. Nah, memang belum ada pemerataan terhadap Kamda-Kamda itu sendiri. Yang saya ketahui memang hanya di akun media sosial Kamda-Kamda itu sendiri, karena kebetulan saya pun mengikuti hampir setiap Kamda di akun sosial medianya gitu ya. Memang hanya diapresiasi oleh akun media sosial dari Kamda itu tersebut. Selain itu memang tidak ada apresiasi lebih dari universitas ataupun dari fakultas gitu. Maka dari itu kami akan mengupayakan itu gitu ya, apa yang menjadi keresahan dari teman-teman semua. Karena sejatinya mahasiswa dapat berprestasi adalah adanya apresiasi dari masyarakat umum gitu. Nah, ketika masyarakat umum mau mengapresiasi tapi tidak ada informasi siapa yang mendapatkan juara dan sebagainya, nah tentu itu menjadi PR juga bagi kami, bagi BEM-REMA tahun sebelumnya. Maka dari itu BEM-REMA ke depan harus hadir untuk mengapresiasi, bukan hanya sekedar memampang foto yang berprestasi itu di sosial media, tapi tentu kami pun kedepannya akan memperjuangkan minimal teman-teman dari yang mendapatkan prestasi ini harus mendapatkan pembinaan gitu. Itu dari saya, mungkin ada tambahan dari. Baik, kurang lebih tadi sudah dijelaskan oleh Endang gitu ya terkait prestasi tadi gitu. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan mengenai StarPes gitu ya. Nah, kalau StarPes di sini mungkin kurang lebih sebenarnya formatnya sama seperti program kerja BEM-REMA sebelumnya gitu ya, yang ada kompetisi. Mohon maaf, Kang, waktu telah habis. Baik. Boleh dilanjut ke paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Atas pertanyaannya gitu ya. Terima kasih juga sudah tertarik gitu ya sebelumnya untuk program unggulan kami yaitu Karir gitu ya.
Ya, Career Day itu merupakan sarana untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh alumni ataupun mahasiswa tingkat akhir di Universitas Pendidikan Indonesia gitu. Nah, Career Day ini gitu gagasan yang kami usung gitu untuk bisa menyalurkan gitu minat-minat yang akan minat dari alumni ataupun dari mahasiswa supaya apa? Supaya nanti ketika pasca kampus gitu ya, para alumni dan mahasiswa tingkat akhir ini tuh sudah tahu gitu mereka lebih minat kemana gitu. Dan ketika ada event Career Day ini tuh mahasiswa bisa mendapatkan link gitu, bisa mendapatkan link kepada alumni-alumni yang lain gitu yang sudah sukses lebih dulu ataupun dengan perusahaan-perusahaan yang akan kami ajak kerjasama gitu di Career Day ini gitu. Selain itu juga dari Career Day ini kalau misalkan berjalan dan insya Allah banyak gitu ya feedback positif dari teman-teman semuanya, insya Allah nanti kita akan mengadakan coaching dan mentoring gitu ya. Planning kami ke depannya kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tambahan. Oke, apa kita bisa berfokus juga ke karir teman-teman? Seringkali banyak banget mahasiswa yang memang dia sudah aktif di organisasi, tapi nyatanya pasti dari organisasi mereka sudah bisa aktif, kesana-sari, public speaking udah kelar gitu, tapi mereka masih bimbang nih, karir kedepannya setelah organisasi saya udah aktif nih, udah selesai itu apa? Maka dari situ, Career Day ini menjadi salah satu program pasca kampus, yang ini menyiapkan teman-teman agar lebih mempunyai relasi lebih banyak gitu ya, untuk mempersiapkan karir teman-teman ke depannya. Itu saja dari Hibanwita, terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Bisa dilanjutkan ke paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan menjawab pertanyaan yang tadi gitu oleh Sinta. Oke, terkait karir gitu ya. Terkait karir sebenarnya memang di sini kami juga ada program kerja namanya Smart Classroom, di mana ini adalah upaya gitu ya untuk menunjang dari mahasiswa itu, menunjang untuk apa sih skill yang harus dibutuhkan untuk mahasiswa gitu ya. Menurut World Economic Forum gitu ya, di sini kan ada complex problem solving gitu ya, juga ada creative thinking, communication skill, juga ada emotional intelligence gitu ya, di mana memang ini skill-skill yang harus dibutuhkan juga oleh mahasiswa. Untuk tadi pertanyaan yang seni gitu ya, kita punya art collective. Nah, di sini adalah salah satu penghargaan lagi gitu ya untuk para pegiat seni, bahkan untuk yang telah memenangkan sebuah kejuaraan seni. Intinya kita juga akan mengadakan art collective yang sangat masif gitu ya, ketika di saat pandemi ini sebuah alternatif gitu ya, ketika di Kamda, di Bumsil itu bisa secara blended mengadakan art collective ini, pagelaran seni ini. Nah, Hilman hadir di sini harapannya memang lebih mengetahui kebutuhan Kamda gitu, dan untuk lebih jauh dari itu penghargaan lewat art collective inilah gitu, untuk penghargaan dari pegiat-pegiat seni. Oke, sedikit menambahkan gitu ya mengenai art collective. Saya rasa bahwa di setiap kampus manapun gitu ya, maksudnya Kamda dan Bukcil, itu banyak sekali penggiat seni sendiri gitu ya. Ini juga berhubungan dengan hasil karyanya gitu ya, bagaimana nanti kita mengemas art collective ini di dalam satu program kerja yang memang memamerkan hasil karyanya gitu. Lalu mengenai Smart Classroom tadi sudah disinggung. Nah, hadirnya saya di sini juga sebenarnya bisa menjadi Baik, mohon maaf, Kang Hilman, waktu sudah habis. Terima kasih untuk para penanya serta para paslon yang telah menjawab pertanyaannya. Karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dari mahasiswa umum, maka sesi kampanye dan tanya jawab pada hari ini kita cukupkan. Saya Sylvia Mariam selaku moderator. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah memimpin agenda utama hari ini. Baik, Kang Teteh, seperti yang sudah dijelaskan di awal, kita masuk kepada
agenda kelima, yaitu sesi dokumentasi. Kepada Akang dan Teteh yang sedang tidak terkendala jaringan dan bisa untuk on-cam, dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur kamera Zoom-nya. Oke, Akang dan Teteh, apakah sudah siap? Dimulai. Akang Teteh semuanya. 3, 2, 1. Tiga, dua, satu. Baik, selanjutnya 3, 2, 1. Baik, terima kasih Akang dan Teteh. Mari kita masuk kepada agenda terakhir, yaitu penutupan. Alhamdulillah, acara hari ini telah selesai. Semoga kampanye kali ini dapat menguatkan kembali pilihan Akang dan Teteh saat pemungutan suara nanti. Akhirul kata, saya mohon maaf. Mohon maaf, Akang Teteh semuanya. Di akhir saya selaku panitia mewakilkan panitia lain yang bertugas, mohon maaf bila masih ada salah-salah kata perbuatan. Kita tutup acara hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ado Izzati Jafni selaku Master of Ceremony pada kegiatan kali ini pamit undur diri. Terima kasih banyak kepada Akang dan Teteh yang telah menyempatkan hadir dan ikut berpartisipasi pada acara kali ini. Mengingatkan juga kepada Akang dan Teteh untuk nanti siang akan ada kampanye kembali untuk fakultas dan kamda selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih, sampai bertemu di acara selanjutnya. Siap, terima kasih Teteh dan semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, thank you semuanya. Semangat Teh Wit.